Halo kalian, selamat datang kembali di channel ini. Gimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan aman. Jadi di video kali ini aku mau bawain salah satu cerita, yaitu dari komik Korea atau sebutannya sebagai manhwa. Dan aku jelasinnya agak bersingkat karena hanya mengambil ringkasan yang penting dan diakhiri dengan kata-kata atau pesan moral yang mungkin bisa diambil dan mungkin juga akan berguna untuk di kehidupan kita saat ini dan seterusnya. Dan di video ini aku ingin nanya, misal kamu lagi PDKT atau lagi dekat sama seseorang yang kamu suka dan ternyata orang itu udah punya pacar atau ambil paling beratnya itu udah nikah dan punya anak. Kamu bakal lanjuti atau enggak? Kamu biasanya ngerasa ada alarm enggak ketika kamu tahu sepertinya itu bukan hal yang baik buat kamu gitu? Jika kamu ngerasain alarm itu dan kamu jadinya jauhin orang yang kamu suka yang dikabarkan udah punya pasangan, maka selamat, kamu masih ingin ciptain hubungan yang sehat di kehidupan kamu. Tapi gimana kalau misalkan ternyata PDKT-mu lancar sampai akhirnya bisa pacaran dan ternyata sama beberapa bulan gitu kamu baru tahu kalau dia punya pasangan yang ternyata udah jalin beberapa tahun gitu. Gimana itu? Mungkin kamu awalnya merasa campur aduk ya, entah itu emosi, sedih, kecewa, atau mungkin enggak percayaan seperti salah satu anak cewek yang mau kuceritakan di video ini. Anak cewek yang kumaksudkan ini adalah karakter utama dari komik Korea yang berjudul Jang Migat Eun Soli atau Inggrisnya sebagai Sounds Like a Rose. Cewek karakter utama ini namanya Bo Mi Hong dan itu nama aslinya, tapi panggilannya Rose. Dan cewek ini sebenarnya seorang anggota termuda dari idol group dan nama idol group ini namanya Flowers. Dan di grup ini sebenarnya ada 3 orang, jadi duanya lagi itu ada Lily atau nama aslinya sebagai Yoon Soo So. Dia berperan sebagai leader. Dan terakhir ada Camelia atau nama aslinya Garim Lee. Dan mungkin kalau dari tampak depan para fansnya tuh merasa kalau grup ini sebenarnya pertemanannya harmonis, tapi di balik layar nggak seperti itu. Jadi Lily dan Camelia itu sebenarnya nggak suka sama Rose. Alasannya kenapa? Menurutku paling kelihatannya ya karena merasa tersaingi. Jadi mulai dari para fansnya tuh lebih banyakkan demen Rose. Belum lagi Rose pas semasa trainee atau waktu sebelum dia debut. Nah itu nggak pakai waktu lama, jadi waktunya benar-benar cukup singkat buat Rose. Dan sebenarnya Rose ini juga anak emasnya atasan atau bos entertainment dari idol grupnya itu yang namanya Mr. Baek. Jadi cuma Rose yang diagung-agungkan dari awal sampai akhir. Dan cara bentuk rasa nggak suka Rose dari Lily dan Camelia itu agak beda. Bedanya Lily itu bisa dibilang agak munafik, jadi ia tetap berusaha baik di depan padahal belakangnya enggak. Sedangkan Camelia, dia kalau benar-benar enggak senang, dia langsung tunjukin ke orangnya. Dan apakah Rose sadar kalau 2 orang ini enggak senang sama dia? Iya, sadar. Dan mau gak mau ia harus hadapin sebagaimana ia tetap harus jalanin kerjaannya secara profesional. Tapi kalau misalkan ada yang penasaran, siapa ya yang lebih rugiin Rose? Lily apa Camelia? Kalau menurutku Lily, karena dia secara sadar gak sadar itu sudah mempermainkan perasaan Rose. Begitu juga dengan pacarnya sih harusnya. Untuk pacarnya ini nanti aku sebut pas udah masuk isi cerita ya. Tapi buat Lily sendiri tuh punya anggapan agak beda sih. Jadi dia ngerasa tuh dia udah banyak korbanin diri demi idol grupnya tuh bisa bertahan. Yang jadi sampai pacarnya tuh dikorbanin juga. Bisa dibilang ya separah itu. Dan kalau misalkan kamu nanya apakah pacarnya mau, awalnya ngelak, tapi ujungnya ya mau aja sih. Pokoknya ketahuan kalau misalkan Rose ini tuh begitu penting di idol group. Jadi nggak boleh sampai kenapa-napa. Dan ya kalau misalkan Rose sampai kenapa-napa, itu takutnya idol grupnya jadi kayak terancam bubar lah. Mungkin kayak gitu. Dan pertanyaan berikutnya, apakah Rose tahu kalau ia dipermainkan perasaannya oleh Lily? Tahu. Jadi, ceritanya seperti begini. Ceritanya itu pas Rose udah selesai konser sama Lily sama Camelia. Mereka langsung balik ke asrama, dianterin sama manajer mereka. Jadi, di idol group Flower itu ada manajer namanya Sung Jong Baek. Dan sebenarnya Sung Chon ini pacarnya Rose. Dan jadinya kalau mau pergi pacaran itu tuh mesti sembunyi dari publik. Jadi
biar nggak ada yang ketahuan gitu. Dan hari itu kebetulan Rose tuh lagi ulang tahun, makanya Sungcheon akhirnya ngajak pergi kencan diam-diam gitu. Dan kalau kamu tanya apakah berjalan lancar? Enggak. Adanya mereka tuh diculik dan dikurung berhari-hari sama satu grup yang berisikan 4 pelaku dengan 4 nama alfabet. Dan diantaranya jadi ada A atau nama aslinya Jin Young Yoon, dan dia yang biasanya jagain tempat agar orang-orang yang diculik itu tuh nggak bisa kabur. Dan kedepannya ia yang paling menyesal atas penculikan ini. Kemudian ada B atau nama aslinya Soo Gyun, yang sebenarnya adalah kakak perempuan A meskipun nggak sedara, dan dia merupakan cewek gesit atau bisa dibilang lincah, dan awalnya dia punya rasa toleransi sama Rose, tapi kedepannya ia mulai benci sama Rose. Kemudian ada C atau nama aslinya Arum, yang merupakan cewek maskulin atau bisa dibilang kelihatannya tomboy, dan dia melakukan penculikan ini sebenarnya untuk semacam penyelesaian yang belum dilunasin. Terakhir ada D atau nama aslinya Gyeona Kim, merupakan cowok yang agak nggak waras dan beberapa kali membuat suasana tuh jadi nggak nyaman atau cuma bisa kayak bikin serasa dingin atau tegang gitu di antara grup. Terus gimana nasib Rose dan Sungcheon selama masa diculik dan dikurung? Yang pastinya nasibnya sih bukan berujung uji nyali, tapi uji mental. Awal-awalnya mungkin mereka masih bisa ya coba tenangin diri setelah cemas tahu diculik gitu, masih bisa lah coba tenang-tenangin diri gitu. Dan mereka tuh juga sempat mau kabur tapi ujungnya gagal, dan belum lagi ternyata gerakan mereka tuh bisa dilihatin dari CCTV yang dipasang di tempat mereka dikurung. Jadi seakan mereka kayak mau bikin rencana kabur dengan gerakan yang aneh tuh kayak nggak bisa, jadi kayak terbatas banget lah istilahnya. Tapi untungnya mereka masih dikasih makan, masih dikasih minum, dan masih dipersilakan juga untuk ke WC, terutama ke Rose, karena Rose tuh nurut terus dan nggak buat aneh-aneh. Akhirnya ya mungkin karena itu B juga jadi agak melunak hatinya dan menganggap kalau Rose tuh kayak dirinya dulu waktu masih muda, pas kehidupannya tuh masih kelam banget gitu. Dan juga kadang-kadang si B itu ada cerita personal atau cerita pribadinya lah ke Rose gitu. Beda dengan Sungcheon yang kayak bebal atau keras kepala, tapi dia begitu juga sebenarnya karena dia waspada banget sama yang dia hadapin sekarang. Ya, yang dihadapin itu semuanya rata-rata pelaku penculikan. Jadi ibaratnya memang dia mesti hati-hati. Dia juga masih ngingetin Rose buat berhati-hati juga, tetap mintain agar mereka setidaknya berusaha lah untuk perlu coba apapun agar bisa dapat pertolongan gitu. Dan sampai akhirnya tiba hari di mana Rose diminta paksa ke bank untuk ambil duitnya dengan diawasin oleh 3 orang pelaku penculikan, yaitu A, B, dan C. Itu pun para pelaku penculikan menyamar dulu, dan Rose sebenarnya mau coba nekat cari pertolongan di situ, tapi ketahuan sama C. Akhirnya niat Rose gagal lagi dan balik ke ruang kurungan, dan Rose di situ melihat Sungcheon di babak belur sama D, yang membuat A, B, dan C ini juga cukup panik. Tapi mereka bertiga juga nggak bisa ngapa-ngapain karena D agak nggak waras dan babar orangnya. Jadinya mereka cuma bisa langsung obatin Sungcheon. Dan untungnya Sungcheon belum sampai meninggoy, tapi mentalnya Sungcheon mulai rawan, dan di sini keburukan Sungcheon itu mulai muncul secara bertahap. Dan ketahuan juga kalau Sungcheon bisa dibabak belur sama D karena mencoba kabur. Dan Rose tuh gak percayakan hal itu karena kok kaburnya gak ngajak dirinya gitu. Dan apakah Sungcheon hanya sekali kaburnya? Enggak. Kedua kali ia lakuin kabur sendiri lagi tanpa Rose, tapi keburu ditangkap sama C. Dan bahkan salah satu jari Sungcheon itu diputusin sama D, terus kasih ke Rose sebagai bukti. Ibaratnya kayak bilangnya seperti, ini loh cowokmu tuh kabur sendiri lagi gitu. Dan Rose kemudian tahu kalau ternyata Sungcheon itu sudah berpacaran lama sama Lily. Dan yang paling menyakitkannya lagi kalau Sungcheon itu enggak ada perasaan suka ataupun sayang sama Rose, melainkan juga adanya benci. Kurang lebih rasa bencinya tuh seperti iri dengki gitu sih. Jadi sebagai info tambahan, ini Sungcheon sebelum jadi manajer idol group itu sempat ngikut jadi trainee bertahun-tahun tapi nggak pernah debut karena ya sesusah itu.
dan pada akhirnya nggak pernah berhasil jadi penyanyi ataupun juga nggak pernah masuk idol group. Beda banget sama Rose yang hanya butuh waktu singkat langsung bisa debut dan masuk idol group. Jadi pada udah paham ya Sungcheon kenapa bisa benci sama Rose. Dan maka segala yang Sungcheon lakuin ke Rose itu hanya acting. Dan juga demi Lily karena ya dimintain sama Lily. Walau meskipun Lily sebenarnya cukup nyesel sih ngelakuin hal ini. Tapi ya itu udah terlambat. Dan dari situ Rose juga gak mau percaya lagi sama Sungcheon. Di bagian ini kalau misalkan ada yang bingung kenapa Rose bisa pacaran sama Sungcheon yang ternyata pacaran sama Lily, aku akan jelasin. Seperti di bagian awal yang aku pernah bilang ke kalian kalau Lily tuh rela korbanin diri sampai pacarnya juga dikorbanin demi idol grupnya itu bisa bertahan. Jadi mungkin udah ketahuan ya maksudnya tuh kayak gimana gitu. Intinya ketika Sungcheon tuh baru menjadi manajer idol group Flower, Lily tuh udah tahu kalau Rose ada perasaan suka atau istilahnya cinta pandangan pertama lah gitu sama Sungcheon ini. Jadi Lily ya udah nggak hanya sebatas sembunyiin hubungan dari publik, tapi juga sembunyiin dari Rose yaitu rekan satu grupnya sendiri. Dan Sungcheon ya oke-oke aja. Dan sebenarnya efek benci Sungcheon itu menjadi ke Rose karena ya curhatan Lily ke Sungcheon ini. Dan kedepannya ketika Sungcheon cerita ke Lily kalau Rose ada ungkapin perasaan ke dia, itu Lily mintain agar terimain aja biar idol grupnya tuh tetap bertahan daripada Rose nanti jadi sakit hati dan nanti grupnya jadi terancam. Awalnya Sungcheon ya nggak mau, sebegitu nggak sukanya sama Rose makanya dia nggak mau gitu. Tapi jadinya terpaksa bilangnya ya demi Lily. Sedangkan Lily sendiri akhirnya kasih syarat ke Sungcheon agar selama pacaran dengan Rose itu Sungcheon nggak ada kontak fisik. Dan pertanyaannya adalah apakah Sungcheon nepatin? Enggak dong. Dan jadi balik ke cerita utama, sampai di kejadian dimana ketika A mulai menyesal atas penculikan ini, ia jadi kasih tahu rencana kabur untuk Sungcheon dan Rose di hari tertentu yang mana C dan D lagi pergi dan menyisakan cuman A dan B. Tapi B nantinya dikasih obat tidur dalam minuman kopinya jadi susah bangun. Jadi cuma A yang masih berjaga di situ. Tapi rencana kaburnya A itu gagal ketika karena ada seorang wanita bernama In Jong Jong, pacarnya D, itu muncul dan mulai nge-abuse Rose sampai pingsan. Sedangkan D juga ikut muncul dan mulai menyerang A sampai jadinya ikut pingsan juga kayak Rose. Sedangkan Sungcheon yang tadi harusnya berbarengan kabur sama Rose itu malah mulai coba pisah dan kabur sendiri ketika In Jong baru muncul. Ya, jadi dia tinggalin Rose sendiri lagi dan Rose itu seperti udah gak kaget lagi atau mungkin kecewa untuk kesekian kalinya. Namun Sungcheon ujungnya juga ketahuan dan ditangkap sama dia dan pacarnya. Dan ketika Rose bangun dari pingsannya, ia ngeliat tangannya tuh pegang pisau dan sampingnya ada Sungcheon berceceran merah banyak banget. Yang buat Rose tuh percaya dengan perkataan D kalau dirinya lah yang bunuhin Sungcheon ketika kondisinya itu lagi gak gitu sadar, yang bisa jadi mungkin efek pengaruh obat bius. Dari situ mental Rose mulai hancur, ia mulai berhalusinasi menganggap A sebagai Sungcheon, B sebagai Lily, dan C sebagai stylistnya. Dan ketiga pelaku itu ia mau gak mau coba pahamin sikonnya Rose. Hingga ketika B coba kontak D karena D tadi sempat pergi dan belum balik-balik gitu. Anehnya tuh pas ditelepon gak bisa. Dan A di saat itu jadi punya feeling buruk dan benar ketika ngecek uang yang mereka punya itu habis dibawa semua oleh D dan pacarnya. Dan jadinya setelah Sungcheon sepertinya udah dihilangin dan gak ada apa-apa lagi di situ, ketiga pelaku itu jadi mesti pindah tempat, termasuk Rose juga ikutan pindah. Dan di bagian ini aku makin persingkat lagi. Jadi kedepannya B nantinya berpisah secara enggak baik-baik sama C dan A. Tepatnya B kesal karena C dan A ini tuh lebih berpihak dan lebih percaya sama Rose. Apalagi ketika udah tahu kalau orang yang mereka culik ini adalah orang idol group yang cukup terkenal. Jadi tahu ya kalau Rose ini tuh masih punya power atau kekuatan gitulah istilahnya. Dan sebenarnya C dan A ini ada alasannya juga kenapa bisa jadi ikut Rose, yaitu untuk membalas perbuatan D karena sudah berkhianat parah. Jadi Rose tuh seperti ada kasih harapan ke mereka berdua kalau dengan bantuannya
bantuannya yang power yang tadi aku sebutin tadi, mungkin D nantinya bisa dilacak, berhubung Rose sebenarnya anak emasnya Boss Entertainment dari idol grupnya, jadi mereka nanti bisa lah bikin rencana skenario palsu gitu seolah D dan Injong itu yang menjadi pelaku penculikan. Dan untuk A sendiri sebenarnya ada tambahan alasan sih, jadi tepatnya ia ngegantiin B karena ia nggak mau B itu terlibat tindakan kriminal lagi lebih lanjut, dan sebagai bentuk tepatin janjinya ke mendiang ibunya B kalau A tuh berjanji akan melindungi kakak perempuannya alias B. Padahal plot twistnya adalah Rose tuh sebenarnya udah buat jebakan untuk C dan A agar bisa ketangkep polisi nantinya. Dan di tahap ini sebenarnya ia udah gak bisa percaya siapapun dan jadi ngerasa sendiri. Sebelumnya Rose itu masih naruh harapan, seperti Rose tuh masih mau percaya kalau mungkin Lily dan Camelia ada rasa khawatir lah sama dia karena dia diculik berhari-hari dan nggak ada info apapun gitu yang bisa kabarin mereka. Tapi ketika Rose dapat info dari C soal idol group Flower, jadinya akan berencana tampil dengan hanya 2 orang. Dan Rose tuh langsung kecewa parah. Dan terlebihnya lagi, tampilnya tuh dengan bawain lagu yang sebenarnya Rose tuh ciptain sendiri, tapi ternyata yang dibawain malah hanya Lily dan Camelia. Dan dari situ Rose tuh kecewa dan ngerasa tuh dirinya gak dianggap. Oh ya, jika ada yang nanya gimana keadaan publik atau orang-orang yang Rose kenal pas Rose lagi diculik, yang pastinya para fans dan bosnya tuh sempat bertinggi-tinggi, dan orang tuanya Rose, tepatnya ibunya aja sih yang kelihatan di komik, itu juga khawatir tapi nggak bisa apa-apa dan jadinya serahin ke penyidik atau bidang hukum. Dan sedangkan Lily dan Camelia itu juga penasaran kemana Rose dan Sungcheon. Bahkan Lily sebenarnya itu sempat cemas nggak jelas dan mulai nggak bisa kontrol emosi gitu. Akhirnya jadwal tampil idol grup mereka itu juga sempat kehalang hingga sampailah ketika mereka berdua akan debut lagi dengan lagu ciptaan Rose. Nah di situ Rose baru muncul dengan keinginan balas perbuatan setimpal. Jadi nggak hanya para pelaku penculikan yang kena, tapi ia juga, maksudnya Rose juga tuh mulai mengambil sikap cukup berani ke Lily dan Camelia. Maksudnya cukup berani itu apa? Jadi Rose tuh udah kayak nggak mau pura-pura nahanin pendapatnya lagi demi mereka berdua dan idol grupnya. Tapi caranya Rose tuh nggak barbar ya ngelakuinnya. Jadi ada cara elegannya tersendiri gitu. Tapi hasilnya nyelekit. Jadi ibarat kamu tuh secara gak sadar udah kayak ketusuk mawar duri. Dan sebagai info spoiler singkat, sebenarnya Rose tuh ada toleransi sama A. Meski A tuh gak mau terima karena ia sadar dari awal tuh udah melakukan kesalahan sama Rose. Kemudian Sungcheon sebenarnya belum meninggal, tapi keadaannya sekarat dan cowok ini dibawa oleh D agar bisa operasi donor liver ke pacarnya D, yaitu In Jong Jong. Jadi segitu dulu ceritanya. Jika ada yang penasaran bisa langsung baca komiknya. Dan terakhir aku lihat itu udah tamat cerita utamanya. Jadi mungkin nanti ada side story atau mungkin ada cerita episode tambahan gitu. Dan kemudian masuk ke bagian pesan-pesan moral yang bisa diambil dari cerita ini. Menurutku akan lebih baik jika nggak naruh ekspektasi atau harapan terlalu tinggi sama orang lain, karena ketika kamu pada akhirnya dikecewain itu sakitnya luar biasa, ngilu banget gitu, sakitnya tuh udah kayak parah. Dan takutnya dari parah itu yang nantinya jadi penyakit hati, atau contohnya seperti jadi punya rasa dendam. Sama seperti halnya ketika kamu ingin bahagiain orang lain, menurutku itu nggak akan ada habisnya, karena sekali orang lain punya ekspektasi sama kamu, itu nggak akan pernah habis juga. Maka lebih baik jadi dirimu sendiri aja. Perkataan atau masukan orang lain tetap perlu dengerin dan perlu difilter lagi dan ambil pilihan mana yang menurutmu itu memang pantas buatmu, nggak pakai ngerugiin diri kamu dan juga nggak ngerugiin orang lain. Kemudian menurutku juga memang ada baiknya untuk lepasin niat lebih ketika kamu lagi dekat sama seseorang yang kamu suka dan ternyata baru dapat info kalau orang ini udah punya pasangan. Itu lebih baik lepasin, karena biasanya berujung nggak baik. Tapi ya itu
balik ke keputusan masing-masing. Cuma kalau mau pertahanin ya perlu ingat bahwa sebab akibat itu ada, dan pastinya ada konsekuensinya gitu. Ya aku mungkin bisa paham ya kalau yang namanya orang mau move on dari karena kayak karena udah terlanjur sayang gitu sama orang lain, maksudnya terlanjur sayang sama orang yang kita suka gitu, itu susah sih, atau mungkin susah parah. Tapi kalau kamu coba posisiin diri kamu sebagai kekasih yang udah lama berhubungan sama orang ini, dan ternyata orang ini juga dekat sama orang lain yang kayak udah lagi kasmaran kesannya, itu kan berasa dirugikan juga gitu. Dan aku ngerasa perasaan sayang itu gak harus memiliki sih, didasarinya itu tulus. Tapi jika ada rasa pengen memiliki, aku ngerasa itu jadinya didasari dengan bentuk keinginan hanya untuk tersendiri. Dan kalau misal ternyata kamu udah jalin lama sama pasangan dan baru kebuka kedok latar aslinya, entah itu udah nikah atau punya yang lain, maka berarti ada dua pilihan. Antara kamu pilih dia, yang berarti lanjut, atau kamu pilih dirimu sendiri, yang berarti lepasin. Dan misal kamu pilih kamu sendiri, maka selamat, kamu sadar kalau dirimu itu jauh lebih berharga untuk dipertahanin. Oh ya, tambahan, ini amit-amit bagi semuanya, tapi misalkan salah satu udah ada yang nikah secara resmi, nikah secara negara, dan baru tahu sang pasangan ternyata entah itu udah punya selingkuh bertahun-tahun, simpanan bertahun-tahun, atau parahnya ternyata udah nikah diam-diam dan punya anak, atau secara sikap baru tahu kedok buruknya kayak gimana. Dan misalkan, sekali lagi misalkan, itu sampai ternyata bisa ngerenggut nyawa kamu, lebih baik pisah aja, serius. Tapi ya itu balik ke keputusan kamu lagi. Mau pisahnya gimana, entah itu pisah rumah kah, atau pisah secara resmi alias gugat cerai, itu balik ke keputusan kamu. Jadi gini, aku percaya pernikahan itu sakral, dan aku dengar yang namanya kalau mau cerai secara resmi itu cukup ribet. Jadi tolong pastinya untuk dipikirkan berkali-kali, enggak sembarang. Dan jangan ngikut apa perkataan orang lain, jadi juga kamu boleh aja enggak langsung terima perkataan yang aku jelasin ini, karena ini balik ke keputusan kamu lagi, oke? Dan aku pernah dengar, dan maaf kalau misalkan salah, bisa tolong koreksi juga, tapi aku dengar bagi yang beragama Islam itu katanya kalau pacaran enggak halal ya, takut kayak mengundang godaan dosa gitu. Cuma gini, aku tahu ini hal sensitif dan bisa ngundang pro kontra. Jadi kalau nggak mau dengar, nggak apa-apa, bisa tolong skip aja. Namun maksudku, kalau ternyata memang diharuskan nikah dulu gitu, biar sah, biar halal, tapi kemudian ujungnya cerai dengan alasan tidak cocok, terus ulang sampai nikah berkali-kali, bukannya jadi kayak ibarat pacaran ya, putus nyambung gitu. Karena menurutku yang namanya pernikahan itu komitmen, bukan pacaran lagi. Sekali lagi, menurutku yang namanya pernikahan itu kan komitmen, bukan pacaran lagi. Dan mungkin karena itu juga kenapa orang-orang yang turunan bule kadang ada yang bisa sampai buffalo gathering, nggak sampai nikah dulu gitu. Maksudnya buffalo gathering itu kumpul kebo. Dan bisa saja salah satunya, ya mungkin alasan mereka salah satunya karena nggak mau terikat satu sama lain, alias seperti nggak berani komitmen. Oh ya, please, sebisa mungkin juga nggak ada yang merendahkan kaum beda negara ini, karena kita hidup di dunia ini dengan baik negara dan kayak akan budaya yang berbeda-beda, jadi kita cukup menghargai aja. Dan oke, balik lagi ke intinya, misal kamu udah nikah dan ternyata hasil pernikahan itu menurutmu bisa sampai merenggut nyawamu, yang sampai kamu tuh bener-bener udah nggak bisa tahan lagi, ya udah lebih baik pisah aja. Dan kalau ternyata udah punya anak dan udah bisa diajak komunikasi, menurutku ada lebih baiknya komunikasiin dulu ke anaknya, jadi nggak sembarang langsung ambil keputusan sendiri. Karena menurutku anak itu juga sebenarnya punya
peran penting. Toh dia termasuk dalam keluarga inti atau keluarga kecil kamu gitu. Jadi jangan sembarang asal bilang anak nggak usah ikut campur, jangan ya. Sebisa mungkin jangan, karena itu takut itu anak jadi kayak nggak peduli atau kayak nggak berani atau gimana ya, paling amit-amit takut ngerasa nggak dianggap gitu. Dan tapi misalkan itu anak memang masih terlalu kecil, ya udah itu kamu pikir matang-matang lagi, dan ketika dia berumur gede pastinya kamu perlu jelasin kenapa status keluarganya jadi begini, atau kenapa hubungan keluarganya jadi begini, maksudnya tanda kutip agak berantakan gitu. Dan aku ngerasa ini bakal sulit banget untuk dibahas pastinya, apalagi untuk orang yang nggak mau terlihat rapuh di depan orang terdekatnya. Jadi ya nggak gampang. Tapi ya yang penting kamu perlu ingat, kalau kamu ketika udah hidup di dunia ini, aku percaya nggak ada yang mengharuskan kalau kamu hidup di dunia ini itu mesti sengsara sampai meninggoy gitu. Nggak ada kan kayak gitu. Itu parah sih kalau sampai ada. Dan menurutku yang lebih pas sepertinya ketika kamu hidup di dunia ini, ya untuk bisa nikmatin apa yang diciptain nama Tuhan. Cuman bukan berarti kamu bisa hidup seenaknya, bukan ya, tapi bisa hidup dengan bijak. Itu menurutku yang lebih pas sih. Jadi sekali lagi nggak perlu terima perkataanku matang-matang, karena ini balik ke keputusan masing-masing atau kamu tersendiri pastinya. Oke? Gitu. Sebelum penutup, aku mohon untuk penjelasan yang terakhir atau dari tadi, tolong untuk jangan sampai disalahgunakan ataupun disalahartikan. Contohnya, misal apakah jadinya perlu pacaran berkali sebelum nikah itu bisa jadi solusi biar bisa tahu yang mana yang tepat gitu. Aku ngerasa ini nggak bisa dibenarkan, tapi yang pastinya kalau udah masuk hubungan jenjang lebih serius, setauku ya memang udah nggak bisa main-main atau asal-asalan lagi. Dan kemudian prioritas diri itu memang perlu, tapi aku mohon juga agar kita perlu rajin berpikir kritis soal ini agar bisa membedakan mana keputusan yang menurutmu itu ego apa bukan. Karena takutnya ketika kedepannya kamu sadar sepertinya kamu ambil keputusan terlalu cepat tanpa tahu akibat ataupun konsekuensinya gimana, itu kemungkinan bisa jadi menyesal nantinya. Dan sekali lagi, tolong jangan langsung terima mentah-mentah dari apa yang aku jelasin, karena pastinya perlu disesuaikan lagi dengan kondisi kamu atau kita masing-masing lagi di saat ini. Maka sekian video kali ini, terima kasih bagi yang sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir, dan mohon maaf sekali lagi misal ada kekurangan ataupun salah penyebutan kata selama video berlangsung. Tapi jika kalian suka dan ingin beri apresiasi, bisa bantu subscribe channel ini, like dan juga share ke teman-teman kalian untuk yang ingin tahu cerita komik dari video ini. Dan sampai ketemu lagi di video lainnya. Dadah!